beri kekuatan kepada kami di dalam mengiringi Yesus seumur hidup kami ini ya Tuhan. Pada saat ini Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Marilah kiranya Tuhan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, teguhkanlah firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, menuangkan isi hati-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya. Dan segala bentuk pekerjaan iblis, roh jahat, penipu, pengganggu, pikiran mengembara, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh tidak mengerti firman Tuhan, keras hati, bebal, kami lawan, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saudaraku, kita belajar firman Tuhan. Kita lihat kembali firman Tuhan yang mengembalakan kita, saudaraku. Yang hari ini firman Tuhan judulnya adalah Roh menyelidiki segala sesuatu. Dalam roh itulah yang menyelidiki segala sesuatunya, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan baca, saudaraku, dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-16. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin.
Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan roh yang menyelidiki segala sesuatunya, saudaraku. Roh yang menyelidiki apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saudaraku, diceritakan ada dua roh, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, adalah roh manusia. Yang kedua, saudaraku, adalah roh Allah. Allah adalah, saudaraku, pribadi yang disembah dan dipuji. Itulah kita mengatakan namanya Allah, saudaraku. Lalu juga dikatakan Tuhan. Tuhan adalah, saudaraku, yang menciptakan segala sesuatunya. Itu artinya. Artinya Tuhan adalah yang sang pemilik yang menciptakan semuanya yang ada di langit dan di bumi. Allah adalah, saudaraku, yang berhak menerima pujian dan penyembahan. Itu sebabnya, saudaraku, dikatakan jangan ada Allah lain yang kau sembah di langit, di bumi, di bawah air, saudaraku, yang berbentuk apapun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan pada hari ini ada roh, saudaraku. Roh Allah yang memberitahukan, saudaraku, siapa itu Allah yang kita sembah. Siapa itu Allah itu, saudaraku. Sedangkan yang mengenal kita jauh daripada kita sendiri adalah roh manusia itu. Roh yang ada, saudaraku, di dalam kita. Dan roh itulah yang dikatakan di dalam buku Kejadian yang segambar dengan Allah. Yang segambar, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah gambaran Allah, saudara. Di dalam diri kita, yaitu roh. Roh, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan tadi, dimulai, saudaraku, dari ayatnya Kolose yang 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini, saudaraku, menuliskan, memaksudkan, saudaraku, yaitu mengenai tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saudaraku. Dari awal perikop ini adalah mengenai bahwasanya Allah kita. Allah kita yang kita sembah itu, saudaraku, mengampuni setiap pelanggaran kita. Mengampuni, saudaraku, setiap dosa-dosa kita, saudaraku. Bahkan Dia berjanji, Allah yang kita sembah itu, saudaraku, di dalam Yesus berjanji bahwasanya semua, saudaraku, yang disediakan Allah, semua sudah disediakan Allah. Jadi saudaraku, semua sudah disediakan Allah yang bagi orang yang mengasihi Dia, saudara. Jadi kasih Tuhan itu, kalau di dalam ayat yang lain, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, karena kasih Allah, awalnya karena kasih Allah, saudaraku, dosa, pelanggaran kita diampuni dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak perjanjian. Dan kita menjadi ahli-ahli warisnya Bapa yang di sorga, yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan, saudara. Termasuk yang dikatakan bahwasannya semua disediakan Dia, disediakan Allah
bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kasih Allah haruslah berbalas dengan kasih. Kasih berbalas dengan kasih, saudaraku. Jadi kasih Allah yang adalah roh itu berbalas dengan kasih kita. Yang sesungguhnya kita adalah manusia roh, saudara. Di dalam diri kita itu dengan roh. Kita mengerjakan, saudaraku, kasih kepada Allah itu dengan sikap kehidupan yang segambar dengan Allah. Apa maksud? Nanti kita akan dengar, kita akan lihat, saudaraku, dan ayatnya juga menceritakan apa saja. Karena saudaraku memang roh kudus itu, roh Allah itu menyelidiki segala sesuatunya, saudaraku. Roh Allah itu menyelidiki hati kita, menyelidiki kita, saudara. Semuanya diselidiki. Ketika kita mengasihi Allah dengan cara kasihnya Tuhan, saudara. Jadi ini bukan bercerita tentang membalik-balikkan kata, saudara. Tetapi memang itulah, saudaraku, kalimat yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara. Bahwasanya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwasanya orang yang mengasihi Allah, dia pasti dikenal oleh Allah. Di dalam buku 1 Korintus juga, di dalam ayatnya yang ke-8, saya bacakan, saudaraku, mulai dari ayatnya yang kedua dan ketiga. 1 Korintus 8, 1 Korintus pasal 8, ayat 2 dan 3. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dipercayainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jika ada seorang yang memiliki pengetahuan, dia menyembah Tuhan. Karena ini bercerita, saudaraku, tentang persembahan kepada Allah. Persembahan, saudaraku, kepada Allah, saudaraku. Kalau judul perikopnya itu kepada berhala, kalau dihabiskan semua, saudara, perikopnya. Di ayat yang kita baca, saudaraku, kalau ada orang yang menyangka dirinya, saudaraku, telah beribadah kepada Allah dengan pengetahuannya. Dia memiliki pengetahuan, dia sudah beribadah kepada Tuhan. Dia sudah memberikan persembahan, saudaraku, kepada Tuhan. Sesungguhnya, saudaraku, Alkitab mengatakan dia berbohong, saudara. Karena cara kita menyembah Tuhan, cara kita menyembah Allah, saudaraku, adalah dengan mengasihi Allah. Cara kita menyembah Allah adalah dengan cara kita mengasihi Allah. Dan bukti kita mengasihi Allah, saudaraku, ia dikenal oleh Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah itu, saudaraku, di dalam Yesus, yang kita sembah itu di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus. Saya ulangi, Allah itu adalah, saudaraku, artinya adalah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Karena di Alkitab juga ada dituliskan Tuhan, Allah, Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah, saudara, yang memiliki, sang pemilik semuanya. Jadi berbeda apanya? Pribadinya? Bukan. Enggak, itu hanya gelarnya. Jadi maksud yang saya sampaikan, saudaraku, biar kita, saudaraku, meletakkan posisi yang tepat. Dan kita memahami, saudaraku. Jadi Allah yang kita kenal, orang yang mengasihi Allah dengan cara, saudaraku, dia menyembah Tuhan. Jadi bukan karena pengetahuan. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan dengan cara-cara manusiawinya, saudaraku, sesungguhnya dia itu berbohong.
dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak menyembah Allah. Tapi dia menganggap dirinya, saudaraku, yang paling benar. Caranya cuma satu, Alkitab mengatakan, yaitu mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan Allah, saudaraku. Lalu bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi Allah, saudara, dunia, saudaraku, tidak menyukai kita. Sistem dunia, bukan berarti saudara karena kita tinggal di dunia. Ya, kita tinggal di dunia, saudaraku. Maksud kalimat dari dunia itu adalah sistem, saudaraku, dunia yang tidak sejalan dengan maksud Tuhan. Sistem dunia pada umumnya. Sistem dunia, saudaraku, tidak menyukai orang-orang yang mengasihi Allah. Dalam segala hal, saudaraku. Sehingga maka dunia tidak mengenal, saudaraku, siapa itu Allah. Setiap orang yang mencari dunia menganggap dirinya adalah Allah. Di dalam dirinya sendiri adalah Allah itu. Dirinya sendiri adalah Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah roh, saudaraku. Dan roh itu, saudaraku, memberikan kita kasih karunia. Dan roh Allah itu, saudaraku, mengubahkan kita, memperbaharui kita. Mulai dari hati. Yang pertama, saudaraku, adalah hati. Hatinya yang diperbaharui. Lalu, saudaraku, yang diperbaharui adalah pola pikirnya. Jadi, bukan, saudaraku, Alkitab bukan untuk mencuci pikiran. Bukan. Enggak. Itu adalah satu pemahaman, saudaraku, dari agama-agamawi, saudara. Dia mencuci pikiran. Yesus, firman Tuhan, tidak mencuci pikiran manusia. Tetapi Yesus, dari firman Tuhan yang kita dengar, adalah, saudaraku, memulihkan sikap hati kita kepada Tuhan. Yang pertama kali adalah hati. Memang cara pikir, saudaraku, harus diperbaharui dari firman Tuhan. Dan dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia tidak suka. Dunia membuat, saudaraku, banyak-banyak rintangan, ataupun yang kita kenal namanya penderitaan. Ketika kita mau mencari Tuhan, ada saja, saudara, cara, saudaraku, si iblis, si setan itu menghalang-halangi anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Di dalam ibadah, di dalam tingkah lakunya, di dalam prinsip, di dalam sikap hatinya, saudaraku. Di dalam, saudaraku, mengelola sistem dari dunia ini. Semua saudara yang dikasihi Tuhan dipakai oleh si iblis untuk membuat anak-anak Tuhan itu mengalami yang kita ketahui namanya penderitaan. Dan Yesus mengatakan harus menyangkal diri, saudara, penyangkalan diri. Tetapi penderitaan, saudaraku, ketika kita mengasihi Allah, saudaraku, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Di dalam buku Roma,
Di dalam buku Roma 8 ayatnya 18, saya bacakan saudaraku sampai 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku, kemuliaan yang dinyatakan kelak tidak sebanding dengan penderitaan, dengan halangan, dengan ujian yang kita tahu namanya. Karena kita mengasihi Allah, saudaraku. Mengasihi Allah harus, saudaraku, terasa seperti seperti menderita, saudaraku. Menderita, nyangkal diri, saudaraku. Beri waktu, tenaga, berdoa, baca firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, bersaksi, beribadah. Saudaraku, dari sistem dunia, saudara yang dikasihi Tuhan, cara si setan agar supaya anak-anak Tuhan itu dihalangi dengan memakai sistem dari dunia itu. Tetapi penderitaan sekarang ini, penderitaan kita ketika kita mengiring Yesus saat ini, saudaraku, ada aniaya, apakah itu? Mungkin keuangan, mungkin saja perasaan untuk melakukan firman Tuhan. Dan baik dan banyak lagi, saudaraku, penderitaan yang dikatakan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, saudaraku. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Allah. Kemuliaan yang kekal yang akan dinyatakan oleh Allah kita, saudaraku. Hidup yang kekal, saudaraku, yang tanpa lagi penderitaan. Penderitaan di sini, saudaraku, bukan karena kelaparan, tidak makan, saudaraku. Justru kalau tidak orang yang tidak bekerja, itu namanya tidak layak makan. Sepanjang kita bekerja, saudaraku, kita diberkati. Allah kita, saudaraku, memelihara. Burung di udara pun dipeliharanya, saudaraku. Bunga bakung, saudaraku, di taman dihiasinya, saudaraku. Itu kata Yesus sendiri. Kenapa kita anak manusia tidak? Kita dipelihara Tuhan. Kita dihiasi oleh Bapa, oleh Allah kita. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, saudaraku, ada yang menghalangi, ada, saudaraku, yang melawan, ada, saudaraku, itu namanya penderitaan. Jadi jangan, saudaraku, menyalahartikan karena dia menderita, hidupnya menderita, saudaraku, tidak bekerja, tidak makan, saudaraku, dia menderita katanya. Karena Tuhan, bukan. Karena dia kurang hikmat. Kalau itu namanya, saudara, menderita karena kurang hikmat. Orang seperti itu perlu berdoa minta hikmat. Apa pekerjaannya? Supaya datang berkatnya. Saya tidak bercerita, Kak. Maksud firman Tuhan yang saya sampaikan bukan itu, saudara. Bukan penderitaan yang demikian. Tapi penderitaan karena mengasihi Allah. Penderitaan, saudaraku, yang harus menyangkal diri. Yang harus mengutamakan apa maunya Tuhan, apa maunya Allah, daripada apa maunya kita. Itu butuh, saudara. Itu menderita sekali. Menderita, saudara. Tetapi penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan. Ketika kita mengasihi Allah kita di dalam Yesus, ada kemuliaan, saudara, yang akan diberikan. Dan kemuliaan itu yang diinginkan oleh segala makhluk.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Makhluk itu, saudaraku, bukan bercerita tentang apa namanya itu, yang dibilang makhluk kan binatang, hewan-hewan, saudaraku. Baru pohon-pohon, makhluk hidup, makhluk. Di sini dibilang makhluk. Yang dikatakan makhluk di sini, saudaraku, adalah para malaikat sorgawi, saudaraku. Para malaikat sorga menginginkan, merindukan bahwasanya anak-anak Allah, yaitu kita, saudaraku. Anak-anak Allah dinyatakan. Para malaikat sangat, saudaraku, merindukan bahwasanya kita anak-anak Allah itu dinyatakan, saudara. Kemuliaannya. Mereka telah menanti-nantikan itu. Itu sebabnya, saudaraku, satu orang selamat, ribuan malaikat surga bersorak-sorai, saudaraku. Karena ada anak-anak Allah yang sudah, saudaraku, dimenangkan. Satu jiwa, satu orang saja diselamatkan. Hidupnya diselamatkan, saudaraku. Berubah, bertobat, saudara. Ribuan malaikat di sorga bersorak-sorai. Karena makhluk itu, yaitu para malaikat itu, menginginkan, saudara. Mereka tidak mengalami aniaya yang kita alami, saudaraku. Mereka hanya, saudaraku, mengalami diperintah oleh Bapa. Sampaikan firman Tuhan ini. Berikan anakku ini. Nah, dia itu, saudaraku, malaikat. Kalau di Alkitab mengatakan, saudaraku, ada Gabriel, malaikat pengantar pesan. Maka Gabriel selalu mengantar pesan. Lalu ada namanya Mikael, saudaraku, malaikat untuk berperang. Ketika kita berperang di dalam nama Yesus, segala bentuk pekerjaan-pekerjaan iblis, roh-roh jahat, tidak berkuasa, kuasa-kuasa kegelapan, di alam roh, malaikat Mikael itu, saudara, berperang juga, saudara. Ketika kita juga memakai nama Yesus. Itulah, saudaraku, kuasa kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tadi, saudaraku, 1 Korintus 2. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di dalam alam roh, saudaraku, roh Allah menyelidiki hati kita. Siapa yang tahu, saudaraku? Diri kita sendiri, saudaraku, belum tentu tahu siapa kita. Tetapi roh Allah, roh manusia itu sendiri, saudaraku, mengetahuinya. Jadi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita itu harus tahu. Di dalam 1 Yohanes 5, pengetahuan akan hidup yang kekal. Kita harus tahu ini, saudaraku. Saya bacakan dengan cepat. Ayat 1 sampai yang ke-20 ya. 21 pun kita baca. Satu perikop aja kita habiskan. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Demikian kata firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspada terhadap segala berhala. Di sini dikatakan, saudaraku, bahwasanya anak Allah telah datang, saudaraku, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita yang benar, saudaraku. Kita harus tahu, saudara. Setiap anak-anak Tuhan harus tahu apa tujuan dia diselamatkan. Apa tujuan kita, saudaraku, beribadah? Apa tujuan kita mengiring Yesus? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita, saudaraku, dosa kita diampuni? Apa tujuan, saudaraku, kita berdoa? Saudaraku, kita harus tahu. Saudara harus tahu, saudaraku, bahwasanya Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus itu, saudaraku, telah mengaruniakan, saudaraku, kehidupan yang kekal, saudara. Ada dosa yang menghalangi. Ada namanya dosa. Dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara. Tetapi satu hal, di hadapan Allah, dosa itu tetap dosa. Dosa adalah, saudaraku, melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, namanya dosa, saudaraku. Dimulai ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara, tidak melakukan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudaraku, di tengah Taman Eden. Mereka tidak mematuhi firman Tuhan, lalu dikatakanlah mereka berdosa. Disitulah terus turun-temurun dosa itu. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan, yang tidak mendatangkan maut itu, saudaraku, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Contohnya, saudaraku, kurang sungguh-sungguh. Contoh lagi, saudaraku, tidak berdoa. Contoh lagi, saudaraku, kalau beribadah diam saja, pikiran mengembara, tak kemana-mana, saudaraku. Itu adalah, saudaraku, dosa memang tidak mendatangkan maut. Dosa demikian, saudaraku, dapat dipulihkan ketika kita berdoa. Berdoalah. Ataupun kita lihat saudara kita berdoa, saudara, kita doakan mereka. Itu sangat pentingnya, makanya kita saling berdoa, saling mendoakan. Di dalam ibadah doa siapa, dalam kelompok sel, saudaraku, harus ada saling mendoakan. Kita berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Doakan saudaranya masing-masing supaya kuat, supaya ada kasih karunia Tuhan ketika mereka, saudaraku, melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut itu.
Roh Tuhan, saudaraku, menyadarkannya, mengingatkannya, membangkitkannya lagi, membangunkannya, saudara. Lalu ada dosa yang mendatangkan maut. Ya, dosa mendatangkan maut itu, saudaraku, membunuh, mencuri, berzina, saudaraku, menyembah berhala. Itu mendatangkan maut, saudaraku. Yang kasar, kalau dibilang bahasa pasarannya, dosa yang kasar. Tapi Alkitab mengatakan adalah dosa yang mendatangkan maut. Satu perkara di hadapan Tuhan, dosa tetaplah dosa yang harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya bacakan di dalam ayatnya 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Yang pertama, mengenal yang benar, dan kita berada di dalam yang benar. Mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar, saudaraku, dan hidup di dalam maksud Tuhan. Haleluya. Kita harus tahu, setiap anak-anak Tuhan harus tahu, saudaraku, mengetahui akan hal itu. Jadi firman Tuhan tidak boleh, saudaraku, ditafsirkan. Firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan, saudaraku, dengan kehendak sendiri. Firman Tuhan tidak bisa, saudaraku, dibuat cocokologi, dicocok-cocokkan, saudaraku. Dicocok-cocokkan dengan keadaan. Tidak. Firman Tuhan bukan untuk mencocok-cocokkan, ditafsirkan dengan kehendak sendiri, untuk melindungi dirinya, untuk saudaraku menutupi dosanya, untuk saudaraku menutupi, saudaraku, pelanggarannya, dosanya, dosa yang tidak mendatang maut tadi. Firman Tuhan tidak bisa, saudaraku, ditafsirkan menurut pikirannya sendiri, menurut, saudaraku, kehendak manusia itu sendiri. Ditafsirkan, saudaraku, untuk mengambil keuntungan sendiri. Tidak bisa firman Tuhan ditafsirkan untuk mengambil keuntungan sendiri. Firman Tuhan, saudaraku, adalah untuk menggembalakan kita dan membawa kita kepada maksud Tuhan, kepada hidup yang kekal. Tapi bukan untuk tafsir-tafsiran sendiri. Rasul Petrus menuliskan, saudaraku, di dalam 1 Petrus, sebentar. Di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudaraku, firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan dengan, saudaraku, kehendak manusia itu sendiri, saudaraku. Filsafah, saudara. Firman Tuhan tetap namanya firman Tuhan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku, memang ada namanya doktrin. Doktrin, saudaraku, tetapi itu tidak bisa menjadi pedoman, saudaraku. Kita berada di atas kebenaran firman Tuhan. Filsafat bapak-bapak gereja, saudaraku, sekalipun itu memang baik, saudaraku, tetapi, saudaraku, itu tidak bisa menjadi rujukan bahwasanya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tetap apa kata firman Tuhan. Apapun konsekuensinya, saudaraku,
Karena firman Tuhan itu mengajari kita, menyelidiki kita. Firman Tuhan itu saudara memberi kekuatan, mengarahkan, memberikan janji, menyatakan mujizat, menyatakan kekuatan Allah. Injil itu, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan bukan dipakai saudaraku untuk hal-hal yang membuat saudaraku kemuliaannya pribadi. Kemuliaan yang semu saudaraku. Firman Tuhan harus menyelidiki kita. Haleluya saudaraku. Jadi firman Tuhan memberi pengertian, dorongan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi pemahaman saudaraku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, saudaraku, firman Tuhan itu mendorong, Roh Kudus itu mendorong firman Tuhan itu untuk saudaraku bekerja dalam hidup kita. Jadi bukan kita, saudaraku, yang mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan keadaan kita. Pada akhir zaman, saudaraku, musuh kita, si iblis itu memutarbalikkan, saudaraku, firman Tuhan. Mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan keadaan. Sama seperti saat Yesus di padang gurun. Iblis memakai firman Tuhan. Iblis ketiga kali Yesus dicobai, ketiga-tiganya dia memakai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang diputar balikkan. Firman Tuhan yang dicocok-cocokkan, saudaraku. Dengan keadaan yang pada saat itu. Sesungguhnya firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak bisa berubah, saudara. Dalam situasi apapun. Baik ketika saudaraku aniaya itu datang, pencobaan ujian iman kita itu datang, saudaraku. Firman Tuhan tidak bisa dicocok-cocokkan. Tapi firman Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak bisa saudaraku diarti-artikan sendiri. Oleh sebab itu harus meletakkan firman Tuhan di tempat yang tepat. Firman Tuhan tidak bisa saudaraku asal diletakkan begitu saja. Dia harus meletakkan. Kita harus meletakkan firman Tuhan di tempat yang tepat. Sehingga saudaraku, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk mengasihi Allah, saudaraku, itu dapat berkenan di hadapannya. Sehingga Alkitab mengatakan, kita dikenal oleh Allah. Yesus menuliskan di dalam buku Matius, Tuhan, 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 bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan oleh Allah, enyahlah kau, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah ketika kita mengasihi Allah di dalam Yesus. Gereja Tuhan mengenal Allah di dalam Yesus. Dan tidak ada jalan yang lain, saudaraku. Tidak ada, saudaraku, pengajaran yang lain selain firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus memakai manusia yang baru. Setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, memakai manusia yang baru, saudaraku. Dalam buku Efesus 4, manusia yang baru. Bacakan. Sebab itu kukatakan, Efesus 4.
Satu perikop itu saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang mesesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah mati terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, mengenakan manusia yang baru. Jauhilah segala perkataan kotor, dikatakan. Lalu dikatakan lagi, saudaraku, amarah yang sampai berlarut-larut, saudaraku. Dan dikatakan lagi, saudaraku, perkataan yang tidak membangun, perkataan memecah belah, saudaraku. Jauhkanlah itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibuang, mengenakan manusia yang baru. Janganlah mendukakan Roh Kudusnya Allah. Mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Bagaimanakah kita kembali, saudara? Tidak ada darah anak domba, saudaraku, dapat mengampuni orang yang telah mendukakan Roh Kudus. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Tapi biarlah, saudaraku, kita memakai manusia yang baru. Tetapi ayatnya yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenalkan manusia yang baru. Jadi saudaraku, Roh Allah, saudaraku, menginginkan kita selalu memakai yang baru, karena Dia menyelidiki. Roh Allah itu menyelidiki kita. Dia menyelidiki bukan, saudaraku, dengan dipakainya orang untuk mendikte kita, bukan. Tapi Roh Allah menyelidiki kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara langsung kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang menemplak hati kita. Saudaraku, Roh Allah menyelidiki segala sesuatunya dalam hidup kita, agar supaya kita, saudaraku, dipimpin oleh Roh Allah. Setiap, saudaraku, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang layak menerima puji dan sembah itu. Karena Allah adalah, saudaraku, yang layak menerima pujian dan sembah. Jadi kita adalah anak-anaknya ketika kita dipimpin, saudaraku. Dipimpin oleh Roh Allah. Yaitu dipimpin oleh
kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu saudaraku dalam Roma 8 ya. Cuman kita kembali di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 2 yang tadi, 1 Korintus 2 tadi. Tetapi ayat 15 ada 16 saya bacakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi manusia rohani, ketika kita hidup, saudaraku, dipimpin oleh Roh Allah, kita mengenakan manusia yang baru. Saudaraku, kita dapat menilai segala sesuatu. Ada hikmat yang diberikan Tuhan. Ada pengetahuan yang diberikan Tuhan. Hikmat dan pengetahuan, saudaraku, di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Menilai, saudaraku, keadaan kita. Menilai, saudaraku, keadaan dunia ini, saudaraku. Karena ada Roh Allah yang memberi hikmat, kita dapat menilai. Orang lain tidak dapat menilai. Mungkin, saudaraku, orang lain melihat kita biasa-biasa. Tapi sesungguhnya, saudaraku, berkat Tuhan luar biasa bagi kita. Ada berkat yang berkelimpahan. Ada janji Tuhan, saudara, yang melampaui pikiran manusia. Dikatakan tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, Allah kita telah menyediakan semuanya, saudaraku, melampaui pikiran kita, melampaui apa yang ada dalam hati kita, saudaraku. Ketika kita hidup, ketika perjalanan kita, ketika kita, saudaraku, memakai manusia yang baru, firman Tuhan, dia selalu menyelidiki, saudaraku. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Saya ulangi, Tuhan artinya adalah sang pemilik segala sesuatunya. Baik di langit, baik di bumi, baik yang ada di sorga sekalipun. Tuhan adalah sang pemilik segalanya. Haleluya. Nah, dikatakan sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang mengetahui pikiran sang pemilik segala sesuatunya, saudaraku? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tidak ada yang mengetahui jalan pikiran Tuhan. Dia memiliki hak, saudaraku, memberikan kepada si anak berkatnya, si ini berkatnya, si itu berkatnya. Dia, saudaraku, memiliki hak, saudaraku, memberikan kepada siapa yang disukainya, yang dikenannya, yang dikasihinya, saudaraku. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimanakah kita menjadi orang-orang, saudaraku, yang dikenal, yang dikasihi, yang disukai oleh Tuhan, sang pemilik segala sesuatunya itu. Dia memiliki waktu, diberikannya waktu yang terbaik untuk kita. Diberikannya umur yang panjang bagi kita. Dia pemilik semua, dia pemilik berkat materi. Semua berkat materi, saudaraku, diberikan kepada kita. Bagaimanakah caranya? Sang pemilik segala sesuatu itu, yaitu Tuhan, memberikan itu kepada kita, yaitu kita memiliki pikiran Kristus, saudara. Hanya memiliki pikiran Kristus.
Kristus adalah yang diurapi oleh Tuhan. Dan Kristus itulah yang dipakai oleh Yesus. Dan nama itu juga melekat kepada Yesus yang kita sebut Yesus Kristus. Jadi di sini saudaraku memiliki pikiran Kristus, saudara. Memiliki pikiran Kristus itu yang diurapi, yang menerima kasih karunia. Jadi kita memiliki pikiran yang memiliki kasih karunia Tuhan. Memiliki pikiran Kristus, saudara. Satu ayat terakhir di dalam Efesus 4. Jangan menyerah ambil. Oh, bapak saya bukan Efesus ya, Filipi 4, saudaraku. Saya bacakan ayatnya 4 sampai yang ke-7 ya. Filipi 4 ayat Nasihat. Bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memelihara hati dan pikiran kita. Saudaraku, memiliki pikiran Kristus itu adalah memelihara hati dan pikiran kita. Kita pelihara, saudaraku. Kita memeliharanya dengan cara Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan, saya ulangi, Tuhan adalah sang pemilik segala sesuatunya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena saudaraku, yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu bersukacitalah. Karena Dia pemilik waktu, Dia pemilik masa depan, Dia pemilik, saudaraku, berkat materi, Dia pemilik kesehatan, Dia pemilik, saudaraku, semuanya yang ada di bumi ini maupun yang di sorga. Dia adalah namanya Tuhan, yang kita sembah, yang kita kenal, yang kita ikuti, yang kita percayai di dalam Yesus. Bersukacitalah karena kita memiliki Tuhan di dalam Yesus. Haleluya. Bersukacita, saudaraku. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu yang kedua dikatakan lagi, saudaraku, sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Penegasan, saudaraku, dikatakan bersukacitalah. Sukacita yang dimaksudkan yang kedua ini adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Yang tadi kita bersukacita, saudaraku, senantiasa dalam Tuhan, karena Tuhan itu pemilik segala sesuatunya. Lalu sekali lagi dikatakan bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga, saudaraku. Jadi sukacita kita, saudaraku, bersukacita karena kita mengenal siapa itu Tuhan dalam Yesus dan nama kita terdaftar di sorga.
Nama kita terdaftar di sorga. Sukacita yang besar, saudara. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan kita, saudaraku, tidak ada manusia yang baik. Tetapi kenapa dikatakan kebaikan kita? Biarlah hidup kita yang mengasihi Tuhan. Biarlah kita beribadah. Kita takut akan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku, diketahui semua orang. Itu katanya, saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu. Kita mengasihi Tuhan, orang lain tahu. Karena Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus sudah dekat. Sebentar lagi, itu perkataan udah lama kali, dari zaman dulu pun dikatakan demikian. Iya, memang sudah lama dikatakan. Semenjak, saudaraku, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, itu adalah awal akhir zaman. Tetapi sekarang adalah penghujungnya, saudaraku. Inilah menjelang akhir zaman. Makan saya, menjelang kedatangan Tuhan. Ini adalah ujung dari akhir zaman itu, saudara. Semua telah digenapi. Semuanya, saudara. Biarlah, saudaraku, kita mengasihi Tuhan, diketahui semua orang. Orang lain tahu. Biar orang lain tahu. Kita cinta kepada Yesus. Kita melakukan firman Tuhan. Lalu dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Janganlah khawatir, saudara. Jangan khawatir bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana kuliahku, bagaimana sekolahku, bagaimana kerjaku, bagaimana jodohku, bagaimana anakku, bagaimana keluargaku, bagaimana. Tidak, saudara. Tapi mengucap syukur, Tuhan Yesus baik. Semua didatangkan kebaikan, saudara. Memang ada waktu, ada saat Tuhan, saudaraku, tidak mengizinkan kita melalui jalan itu. Ditutupnya jalan itu. Tetapi, saudaraku, Tuhan kita, sang pemilik segala sesuatunya itu, saudaraku, mengarahkan kita kepada jalan yang lain. Karena ada jalan Tuhan yang terbuka. Ada maksud Tuhan di jalan yang terbuka itu untuk kita. Di jalan yang kita paksakan itu tidak ada rencana Tuhan. Tidak ada, saudara, maksud Tuhan dalamnya. Maka ditutupnya jalannya. Satu perkara, Tuhan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu bersyukurlah. Tuhan Yesus baik. Selalu suka mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, saudaraku, Tuhan Yesus baik. Terkadang kala yang kita inginkan mungkin, saudaraku, belum dinyatakan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Karena ada yang baik yang mau diberikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dan selalu mengucap syukur. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Karena damai Allah akan memelihara hati kita di dalam Kristus. Itulah, saudaraku, memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus selalu bersuka cita. Memiliki pikiran Kristus, saudaraku, selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ibadah kita mengasihi Allah, diketahui semua orang. Itu pikiran Kristus. Saudaraku, pikiran Kristus kita tidak khawatir. Pikiran Kristus, saudaraku, kita selalu bersyukur. Mengatakan pikiran Kristus selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Tidak menyala-nyalakan Tuhan. Tidak menyala-nyalakan keadaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena roh, yaitu roh Allah, menyelidiki hati kita. Diselidikinya, saudaraku. Dia tahu siapa kita. Dia mengenal siapa saudara dan saya. Dan dia memiliki rancangan untuk saudara dan saya. Dia menyelidikinya, saudaraku. Adakah kita, saudaraku, memiliki kerikil-kerikil yang kecil? Baik dosa yang membawa maut tadi, ataupun dosa yang tidak membawa maut. Biarlah roh Allah itu menyelidiki. Saudaraku, sehingga kita, saudaraku, diperbaharui. Ketika diselidiki oleh firman Tuhan, biarlah kita mau diperbaharui. Kita mau, saudaraku, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. 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 Pesan firman Tuhan.
Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita tutup saudaraku firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelidiki kami. Syukur bagimu. Bapa dalam sorga, tambah tabur kami sampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kaulah Tuhan yang meneguhkan firman Tuhan ini, memateraikan dalam kehidupan kami semua anak-anak. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Nasaan ka? Haleluya. Haleluya.